Tuhan, terima kasih kesempatan yang kedua, Pak Ketua dan Bunda yang sudah mempercayakan saya menyampaikan yang kedua. Firman Tuhan hari ini dalam Injil Markus pasal 5 ayat 36. Jangan takut, percaya saja. Kita baca bersama-sama dengan suara nyaring. Injil Markus 5 ayat 36. 2, 3. Oh. 2, 3. Haleluya. Puji Tuhan. Ini peristiwa di mana anak kepala rumah ibadat ternyata meskipun melayani Tuhan tidak bebas dari masalah. Ini supaya kita belajar dari sini bahwa Tuhan izinkan masalah dalam setiap lini kehidupan kita di sana supaya kita boleh melihat bahwa Tuhan berkuasa atas segala musim hidup kita, berkuasa atas segala situasi hidup kita. Seorang kepala rumah ibadat namanya Yairus, anaknya sakit keras. Dan dia nggak salah alamat ketika dia bertemu Yesus. Kalau saudara baca dengan jelas di mana Yairus tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon kepadanya untuk datang menyembuhkan anak. Dan dalam perjalanan mereka bertemu dengan seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Dia sedang terhuyung-huyung, pendarahan, HB-nya tinggal sedikit, pasti lemah. Ibu-ibu yang pernah pendarahan pasti tahu penyakit ini. Dan dalam kelemahan tubuhnya dia mencoba menerobos lapisan demi lapisan kerumunan orang yang sedang bersama dengan Yesus menuju ke rumah Yairus. Dia bilang, asal kujama ujung jumbai. Ujung jumbai itu bukan bagian terutama dalam pakaian Yesus. Itu seringkali bukan menjadi perhatian. Tetapi perempuan berkata, asal kujama ujung jumbai, jubah itu, aku pasti sembuh. Dan itu terjadi, saudara. Itu terjadi sehingga dia sembuh. Maka ayat 34, kalau kita mundur 2 ayat dari apa yang kita baca tadi, firman berkata, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu apa? Telah menyelamatkan engkau. Amin. Betapa pentingnya ternyata iman itu. Tadi pagi saya sudah singgung. Imanmu bertumbuh di saat engkau dengar firman. Engkau tidak buang waktu percuma. Engkau ada di sini bukan kebetulan engkau dengar firman ini. Di saat pandemi corona, di saat musim-musim sekarang banyak hoax di sana sini, yang paling penting kau dengar firman, imanmu bertumbuh. Memang tidak ada alat parameter untuk mengukur imanmu sebesar apa. Kapan engkau kelihatan imanmu sedang bertumbuh dan besar? Di saat engkau dalam masalah. Haleluya. Saat Yairus sedang bersama Yesus, ada masalah baru datang. Seorang perempuan 12 tahun sakit pendarahan. Dan Alkitab tulis sudah habis semuanya. Dia sudah jual semuanya. Dia berobat ke sana sini, gagal. Berapa banyak kegagalan yang sedang engkau alami hari-hari ini? Tapi dengar, engkau boleh menghitung berapa banyak kegagalan yang kau dapati, tetapi engkau tak akan mampu menghitung berkat Tuhan yang akan mengalir bagi engkau. Oh haleluya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Engkau datang pagi ini barangkali engkau sedang dalam masalah, engkau sedang dalam sakit penyakit, engkau sedang dalam pergumulan yang berat. Dengar, pagi ini engkau dengar firman dan engkau bukan kebetulan ada di sini untuk mendengar ini. Yairus lihat ini. Yairus lihat ini, dan dia sedang dalam perjalanan menuju rumahnya. Anaknya sakit keras dan sedang dalam perjalanan. Ketika mujizat itu terjadi, datang sanak saudaranya berkata kepadanya, enggak usah susahkan guru. Why? Anakmu sudah mati. Orang boleh berkata sudah terlambat bro, sudah mati, sudah terlambat.
Kalau saudara baca ayat 35, saya baca. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Itu bisa saja membuat suasana Yairus, suasana hati, dia udah lihat mujizat terjadi, tetapi seketika ada satu suasana yang lain datang menghentak dan menyerang dia. Anakmu sudah mati. Itu menyita perhatian Yairus. Tapi saya suka ayat 36. Saudara lihat, perhatikan frasa yang pertama dari ayat ini berkata, tetapi apa? Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Ada banyak kita yang terlalu menghiraukan hoaks yang beredar di mana-mana. Ada banyak dari kita yang terlalu percaya dengan berita-berita buruk, berita-berita bohong yang datang selama ini. Corona memang berbahaya, saudara. Tetapi jauh lebih banyak yang sembuh dari yang mati. Yang sedang ditaburkan, ditebarkan oleh iblis adalah ketakutan. Orang jadi takut berusaha, orang jadi takut untuk buka toko. Bahkan yang lebih menakutkan lagi, orang jadi takut untuk datang beribadah, tapi nggak takut ke pasar. Nggak ke pasar, nggak makan bro. Tapi you nggak datang ibadah, rohanimu lapar. Haleluya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Haleluya. Saya suka ini. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Ada banyak perkataan yang menusuk hati kita. Ada banyak perkataan yang melukai batin kita. Ada banyak perkataan yang memperburuk keadaan kita. Ada banyak yang perkataan yang mengintimidasi kita, menekan kita untuk membuat kita tidak beraya. Tapi dengar, Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat, saya ingin perkataan ini datang untuk kita semua. Jangan takut, percaya saja. Amin. Katakan kepada dirimu sendiri, jangan takut, percaya saja, kasih kemuliaan untuk Tuhan. Yes. Wow. Haleluya. Ini banyak hoax loh, saudara. Saya pernah baca satu berita. Untuk awet muda, minum kopi tanpa gula 3 kali sehari. Ibu-ibu paling takut keriput. Kalau lihat cermin mulai keriput, mulai ompong, mulai uban, wah itu masalah besar untuk ibu-ibu. Benar apa benar? Bukan sedikit uang beli ini itu supaya awet muda, ya kan? Dulu waktu muda cermin 5 menit selesai. Sekarang setengah jam amat-amati keriput. Aduh, udah ada di sini. Aduh, di sini banyak. Waduh, saudara. Kopi pahit 3 kali sehari awet muda. Nggak rontok, nggak uban, nggak keriput. Pagi, siang, sore, jangan pakai gula. Tapi jangan minum sekarang. Minum waktu SMA. Minum sekarang terlambat. Jangan percaya itu. Nah, kita mau dengar sekarang. Saudara, ada seorang bapak, dia pemain sirkus yang handal. Dia bermain dalam satu tenda, dia ikat kawat yang panjang dari ujung satu ke ujung yang lain, dan dia melewatinya dengan tongkat dan semacam galah, tetapi di bawahnya ada jala-jala. Dia jalan, kadang-kadang dia sengaja membuat tegang, dia menjatuhkan diri, pura-pura jatuh, tetapi ada jala-jala di bawahnya yang menyelamatkan dia. Tidak apa-apa, dia naik lagi dan jalan lagi. Orang kagum, wow hebat. Satu kali dia bikin dari satu gedung ke gedung yang satu tanpa jala pengaman, dari puncak gedung. Dalam tenda sirkus tidak ada angin. Dalam tenda sirkus ada jala-jala pengaman. Tapi dari gedung satu ke gedung yang lain ada angin yang kencang, tanpa jala pengaman. Dan dia cuma modalnya cuma sebatang galah penyeimbang. Dan dia mulai, semua menahan napas, hening. Dan dia mulai langkah pertama, langkah kedua, dan seterusnya. Di tengah ada angin dan dia mulai goyang. Semua menahan napas, tetapi langkah selanjutnya makin mantap dan dia tiba di seberang. Tepuk tangannya luar biasa, hebat. Dan dia bilang, aku mau kembali lagi. Dan dia kembali lagi ke seberang.
Ada goncangan angin, tetapi dia dapat menyeimbangkan tubuhnya. Dan dia tiba di sebelah dia. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Sekarang dia ambil mic dan dia berkata, Bapak-bapak, ibu-ibu sudah lihat semua yang sedang terjadi hari ini. Dan saya ingin bikin satu challenge, satu tantangan. Siapa yang mau naik di belakang saya? Saya dukung dan kita nyebrang sama-sama. Kan udah lihat saya bisa. Semua geleng kepala. Nggak ada yang berani. Loh, kan udah lihat. Ayo naik. Nggak ada yang mau. Tiba-tiba satu anak kecil berkata, saya mau. Anak 12 tahun. Yang lain berkata, hei, anak baru 12 tahun, karena mau mati muda, karena terlalu berani. Hei. Dia bilang, enggak, kita kenal kok ini om ini. Dengar baik-baik saudara, kita kenal kok ini om ini. Dia naik, wah, sampai di seberang dengan selamat. Tepuk tangan yang kedua tadi, yang pertama sudah luar biasa, yang kedua lebih luar biasa, tapi yang ketiga ini, wah, tinggal disuruh berhenti, baru dorong berhenti pakai tangan. Dorong tanya sama itu anak, Kiapa ngana berani? Kita kenal ini om. Iya ngana kenal yang nonton di pesirkus. Iya tiap malam kita nonton ya. Ngana kenal seberapa dekat? Dia kok kita papa. Amin. Seberapa dekat engkau kenal Tuhanmu? Engkau sedang melewati badai hidup sekarang. Ada pandemi yang luar biasa. Pandemi ini nggak main-main. Banyak perusahaan tutup gara-gara ini pandemi. Sekolah-sekolah tutup. Gereja-gereja sempat ditutup. Semua akses kehidupan dia ganggu loh saudara. Transportasi ditutup. Seumur-umurnya dunia ini baru sekali ini ada satu pandemi yang dapat mengganggu semua sisi kehidupan, dan kita semua ada di dalamnya. Dengar, seberapa dekat engkau kenal Tuhanmu? Seberapa dekat? Saya belajar dari satu pengalaman saya. Pengalaman kecil waktu saya dan istri saya, kami tinggal di Kawangkoan, sebuah kota kecil dekat kotanya Pak Ketua, Languan. 45 kilo dari Kawangkoan ke Manado. Tahun 90 adalah tahun pertama Manado ada eskalator, tangga berjalan. Jadi kita bilang pama itu mah manjat orang pilih ya, bagaimana itu tangga berjalan langsung. Mangkage kasihan orang gunung, orang kampung. Kita berpikiran, oh pesenang juga sekarang orang mau PT Cingke ada tangga bajangnya, nah, susah dia mau PT Cingke. Kita pikir begitu saudara. Nanti sampai kita lihat, oh begini yang tangga berjalan. Mai tua takut mau naik, kita bilang marji jo, dia nak usah takut berjalan naik jo. Orang naik pertama, naik kiri, turunnya kanan, berdampingan saudara. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, mesti pisah. Mesti belanja, malu kan nggak belanja. Cuma saya mau beli sesuatu yang ringan aja. Apa? Kaos dalam. Tetapi yang laki-laki belok kiri, perempuan kanan. Saya bilang sama istriku, kita kan nggak mau belanja. 15 menit sampai setengah jam ya, kita ketemu di sini. Oke. Wah, kalau laki-laki kan belanja beres. Lihat, ukuran pas, oke, bayar. Tapi kalau perempuan minta ampun, karunianya luar biasa, dipelototin semua. Modal 500.000 di dompet, berani lihat tas harga 3 juta loh saudara. Dipegang-pegang lagi. Wih keren ya, 500.000 nih dompet. Wih keren. Datang pramuniaga, mau bu? Baru loh itu. Oh iya, saya suka keren modelnya. Tapi ibu jurusnya banyak. 500.000 pegang yang 3,5 juta. Mereknya ini. Wah. Warna apa yang ada? Nah itu ya. 500.000 kan? Warna apa yang ada? Dia cari yang nggak ada itu. Waduh, tinggal putih sama kuning bu. Aduh sayang, saya suka hitam. Kemarin udah laku bu. Ibu terlambat, tapi saya coba cek gudang ya. Tas warna ini, merek ini, nomor ini apa ada enggak? Ada yang beli kemarin, tapi coba lihat. Ada satu tas selip. Ibu bujur bu, ada hitam. Ibu itu bilang darah Tuhan. Muncullah tas.
500.000, 3,5 juta. Tapi itu bukan istriku ya. Ya lihat-lihat. Itu otaknya jalan. Bagus. Tapi sayang hitamnya begini ya. Loh, ibu katanya suka hitam, tapi bukan hitam yang begini. Hitam yang bagaimana? Yang shiny atau doff? Bukan masalah shiny dan doff. Ibunya suka yang hitam gimana? Saya suka yang hitam muda. Cari warna hitam muda, saudara. Ngoni babaron di mana? Saya cari di banyak orang, susah. Setengah jam, 1 jam tunggu nggak datang. Saya masuk tempat belanja perempuan, keliling cari. Kalau istri saya cari saya gampang, saya tinggi besar. Tapi saya cari istri saya cuma tingginya sampai di sini, saya sampai di pundak. Saya cari susah loh, saudara. Susah, saya keliling-keliling, mana istriku. Tiba-tiba di kerumunan mereka ibu-ibu belanja, ibu-ibu kan suka diskon, saudara. Tiba-tiba saya dengar batuk kecil. Suara istriku. Ma, jam. Oh iya. Kenapa saya kenal? Dari kerumunan orang banyak, saya kan bisa kenal suara istriku. Karena saya bergaul dengan dia pagi, siang, malam. Seberapa dekat engkau kenal Tuhanmu? Seberapa sering engkau bergaul dengan Tuhanmu? Apakah engkau membuka hari dengan syukur kepada Tuhanmu? Apakah engkau melewati hari bersama dengan Tuhan? Jangan bicara iman kalau engkau tidak mau bergaul dengan Tuhanmu. Jangan bicara iman, undang datang berdoa, engkau tidak datang. Jangan bicara iman, suruh berkorban, engkau tidak mau berkorban. Gereja GPD Siloam Parigi akan menjadi satu gereja yang luar biasa di Sulawesi Tengah. Akan menjadi ikon. Di sini butuh banyak pengorbanan. Barangkali kau berkata, wah ini sulit. Wow, saya panjang sedikit nggak apa-apa, Pak Ketua. Saya mau kasih satu kesaksian. Waktu saya ikuti International Church Growth Seminar pertumbuhan gereja internasional. Salah satu pembicara waktu itu adalah pendeta siapa? Yang di Korea itu siapa? Yonggi Cho. Dia bilang begini, kami membangun itu tahun 70-an, Krismon Korea. Kami gak punya apa-apa. Terpaksa saya umumkan, harus dihentikan Krismon Korea. Orang sampai antri untuk makanan. Waktu saya umumkan, tiba-tiba ada satu tukang sapu jalan, ibu janda tua, miskin. Dia bawa sesuatu ke muka. Dia bawa bungkusan. Waktu dia buka, namanya tukang sapu jalan, bukan banyak uang yang dia sedang bungkus, bukan emas, bukan perak. Waktu dia buka, saudara tahu apa yang dia bungkus? Hanya sebuah mangkok, satu-satunya miliknya setiap hari dia pakai makan, dan sepasang sumpit. Saudara bisa baca buku itu, kesaksiannya. Itu benar terjadi. Yoido Full Gospel dibangun berdasarkan mujizat dari iman seorang tukang sapu jalan. Maju ke depan, dia serahkan itu. Ini nggak berarti, ini bukan bahan bangunan, dia bilang. Tapi tolong campurkan, pecahkan mangkok ini. Ini mangkok satu-satunya saya makan setiap hari. Patahkan sumpit bambu ini, patahkan dan campur dengan adonan yang terakhir. Pecahkan mangkok ini dan campur dengan adonan yang terakhir. Saudara ya, Pastor Yonggi Cho sampai gemetar tangannya menerima. Dia berkata, tanganku gemetar terima. Dia terima sumbangan miliaran rupiah, dia nggak gemetar tangannya. Tetapi terima persembahan mangkok bekas tempat makan seorang janda tua, itu gemetar tangan. Waktu mangkok itu berpindah tangan, seorang yang kaya dari satu sudut ruangan di gereja itu dia berdiri. Pendeta Cho, tolong jangan pecahkan mangkok itu. Tolong jangan patahkan sumpit itu. Aku beli mangkok dan sumpit itu seharga berapa banyak material yang dibutuhkan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Barangkali engkau sedang berkata, aku sedang sulit, aku sedang kesulitan. Tapi dengar, tindakan imanmu hari ini, engkau akan itu sama menabur loh, saudara. You sama menabur. You menabur, you bisa pilih. Kamu bisa pilih, bro. Kamu mau tabur benih kualitas apa, engkau bisa pilih. Tetapi engkau tidak bisa hindari apa yang kau tuai besok. Karena apa yang kau tuai hari ini, kau tabur hari ini, besok kau tuai. Amin. Amin. Dan itu tindakan iman.
Iman bukan sekedar perkataan, iman bukan sekedar pengakuan. Iman itu harus hidup dalam tindakan dan perbuatan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, saya mau tutup khotbah ini dan satu peristiwa yaitu Petrus. Saya baca dengan cepat ayat 24 dari Matius 14. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Badai, Yesus injak jalan di atas air, nggak langsung badai itu reda. Yesus biarkan badai itu, dan Yesus ada di atas badai. Badai tidak mampu mengganggu Yesus waktu Yesus pertama kali dengan mereka di perahu. Tapi teriakan minta tolong karena ketakutan dari murid-muridnya membuat Yesus bangun, bangkit ke depan dan berkata, "Diam, tenanglah." Dan seketika badai itu reda. Tapi kali yang kedua, Yesus tidak bersama-sama dengan muridnya. Murid-muridnya saja, tapi Yesus sudah mengajarkan mereka, "You akan melakukan perkara yang lebih besar dari aku lakukan." Yesus mengajarkan mereka untuk punya iman. Tapi waktu badai datang, mereka sama dengan peristiwa pertama. Mereka belajar dari ketakutan dan hidup mereka hanya dalam ketakutan. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan." Tadi hantu loh, sekarang Tuhan, apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus. Yesus gak bilang, "Reda dulu deh badai, Petrus baru mau jalan ya di atas air." Enggak, badai masih bergelora. Yesus bilang, "Datanglah." Maka Petrus turun. Perhatikan ayat 29. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Wow. Bukan cuma Yesus jalan di atas air, Petrus juga. Petrus juga. Petrus, Yesus nggak bilang, "Pet, boleh Pet, ayo turun Pet, injak di batu lihat. Datanglah. Wow. Datanglah. Amin. Yesus selalu terbuka bagi engkau. Yang sedang jauh, datanglah. Yang sedang malas beribadah, datanglah. Yang sedang malas berkorban, datanglah. You mau lihat hidupmu diberkati, lakukan. Dan ayat 30, saya sedih baca ini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saya rasa ini Petrus keterlaluan. Harusnya, dengar saudara, saudara perhatikan, langkah pertama aku bisa jalan di atas air meskipun badai. Langkah kedua harus makin mantap. Langkah ketiga apalagi? Langkah keempat lebih dahsyat lagi. Langkah kelima harusnya dia belajar dari pengalaman hidup bersama Tuhan, harus lebih luar biasa. Tapi sayang, Petrus ketakutan. Dia lebih percaya dari apa yang dia lihat dan dia rasakan ketimbang pengalaman melangkah bersama Tuhan, sehingga dia mulai tenggelam. Hari ini saya mau katakan kepada engkau, hari ini mari bangkit. Mari bangkit. Buang ketakutanmu. Percaya saja engkau punya Tuhan yang lebih dahsyat daripada hidup. Kalau hari kemarin engkau hanya berkata, "Tuhan, tolong, penyakitku besar. Tuhan, kebutuhanku besar. Tuhan, masalahku besar." Hari ini putar haluan, hadapi penyakitmu dan berkata, "Hei penyakitku, aku punya Tuhan yang lebih besar dari engkau." Mari putar haluan, katakan kepada masalah hidupmu, "Hei masalahku, aku punya Tuhan yang jauh lebih besar dari engkau." Katakan kepada badai hidupmu, "Hei badai hidupku, aku punya Tuhan yang jauh lebih besar dari engkau." Saatnya bangkit, saudara. Saatnya bangkit. Jangan takut.
Percaya saja. Haleluya. Saya tidak panjangkan firman ini. Saya minta pemain musik. Haleluya. Haleluya. Angkat imanmu pagi ini. Saya percaya sesuatu sedang Tuhan kerjakan di tempat ini. Amin, 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 amin. Allah sedang bekerja di tempat ini. Haleluya. 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 Ku percaya Kau Tuhan. Ya, ku percaya Kau Tuhan, tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Saudara, kalau saudara nyanyikan ini jangan sekedar saudara hafal lagu ini, nyanyikan dengan iman. Waktu di Kana dalam sebuah pesta, Yesus ada di sana. Dalam suasana sukacita dan gembira, tetapi ada masalah, Yesus ada di sana, sehingga air boleh menjadi anggur. Dalam suasana duka cita, seorang janda kehilangan anaknya di Nain, Yesus ketemu dan anaknya dibangkitkan. Dalam suka dan duka, Yesus selalu ada. Dalam setiap musim hidupmu, katakan dengan iman, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Mari semua bangkit berdiri. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Masalah hidupmu. Belajar dari langkah-langkah bersama Tuhan. Yes. Amen. Oh, mari sembah Dia, sembah Dia. Amen. Haleluya. Kira lama-lama ya Mas. Kira lama-lama. Kira lama-lama ya Mas. Haleluya. Aku percaya. Aku percaya. Amin, 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 amin. Kira lama-lama ya Mas. Amin, amin, amin.
kami. Hari ini kami permalukan Engkau di dalam nama Yesus. Kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit disembuhkan. Pulanglah dengan sembuh. Yang usahanya sedang dalam masalah besar, Jehovah Jireh ada bagi engkau. Ia menyediakan apa yang kau perlu. Pintu-pintu yang tertutup selama ini bagi engkau, Tuhan bukakan di dalam nama Yesus. Palang-palang pintu tembaga yang menghalangi langkah majumu dipatahkan di dalam nama Yesus. Pintu berkat terbuka bagi engkau. Terima pertolongan Tuhan. Terima pertolongan Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan kita, imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Karuniakan iman kami yang lebih besar ya Tuhan. Karuniakan kami iman yang lebih besar. Iman yang dapat memindahkan gunung-gunung. Iman yang tetap bertahan walaupun gunung-gunung belum berpindah, kami tetap percaya. Itu iman yang lebih besar. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya, kami hanya percaya Engkau saja. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Mesias. Engkau pencipta segalanya, Engkau pemilik hidup ini. Mari bekerja hari ini ya Tuhan. Dan hamba percaya hamba akan mendengar banyak kesaksian dari tempat ini. Dan hamba berdoa buat pembangunan gereja di tempat ini. Biar gereja itu menjadi gereja mujizat. Pembangunannya akan berjalan terus sampai benar-benar selesai. Namamu akan